pertanyaan dari Mas Hadi ya, apakah usia 17 tahun ya, atau masih pelajar bisa menjadi penyelenggara? Jadi masing-masing tingkatan itu ada syarat-syarat usia. Syarat-syarat usia. Kalau di ad hoc, ini di jajaran penyelenggara teknis, ini masih boleh. Di jajaran teknis masih boleh usia 17 tahun. Itu boleh untuk menjadi penyelenggara, namanya menjadi KPPS ya. Yang KPPS ya, diperbolehkan. Tapi kalau di lembaga pengawasan seperti Bawaslu, itu syarat usia minimal 25 tahun. Ini sudah tidak bisa ditawar. Jadi 25 tahun itu dari pengawas TPS, kemudian pengawas desa kelurahan, Panwascam, itu minimal usianya 25 tahun. Yuk, lagi. Pertama, yang mau tanya langsung aja, sekian. Yang masih Iya, Pak. Saya, Pak. Yang pernah kami lakukan bahwa proses coklit ini kadang dilakukan oleh petugas di rumah, kadang juga dilakukan secara door-to-door. Aturan ini seringkali juga dilanggar, secara door-to-door dilakukan di rumah. Kalau dilakukan oleh Pak RT karena merasa sudah menjadi RT, RW atau produser, merasa sudah punya data, mereka melakukan coklit di rumah, tidak melakukan door-to-door. Karena kan selalu ada penghuni di rumah. Yang kedua, seringkali juga masyarakat ketika mereka pindah domisili, ini tidak mau lapor secara administrasi. Jadi pindah itu harus bawa surat keterangan, tidak kemudian pindah kemudian ataupun masuk ke suatu wilayah, seringkali juga tidak menunjukkan bahwa dia sudah pindah domisili. Ini menjadikan problem. Selanjutnya, seringkali juga petugas coklit melakukan secara benar. Mereka sudah dikumpulkan di tingkat PPS. Di tingkat PPS, mereka tidak melakukan rekap secara benar. Artinya apa? Data pertama yang ada di copy paste, kemudian berubah status. Jadi DPS ataupun DPT. Kemudian ditandatangani tanpa kemudian melakukan konfirmasi ulang kepada tokoh masyarakat, tokoh desa, kepala dusun ataupun RT RW kembali. Padahal itu harusnya dilakukan cross check ulang terhadap warganya, apakah sudah masuk atau belum, apakah masih ada orang yang mati atau tidak. Seringkali ini juga dilewatkan sehingga menjadi problem. Ada persoalan lagi, ada petugas coklit yang benar, ada PPS yang bermasalah. Artinya apa? Hasil coklit langsung diserahkan kepada PPK. Nah, karena itu PPS-nya malas, nah akhirnya pekerjaan itu dihandle oleh PPK. Jadi PPK juga asal melakukan rekap tanpa mengecek satu persatu mereka yang masuk dalam daftar pemilih, sehingga orang mati muncul lagi, orang pindah masih ada lagi, orang yang keluar masuk tidak secara baik gitu kan. Ini memang fenomena gara-gara pemilu pilkada orang mati hidup lagi seringkali ini kan. Ini juga terkait dengan sistem administrasi. Jadi kalau masyarakat ada keluarganya yang meninggal kemudian tidak mau mengurus akta kematian, otomatis ini akan fenomena orang mati akan hidup lagi pada saat pemilihan, namanya tergantung terus menerus. Oleh karena itu kepedulian masyarakat di dalam melakukan cek and recheck terhadap daftar pemilih ini sangat menentukan tentang akurasi daftar pemilih. Kalau kita aktif, insya Allah kita, keluarga kita, tetangga kita itu akan bisa bersama-sama melakukan pemilihan. Tapi kalau kita tidak peduli terhadap diri kita, keluarga kita, tetangga kita,
Nah ini akan menjadikan DPT selalu akan carut menarut. Belum lagi persoalan teknologi apabila kita ketinggalan di dalam melakukan teknologi, ini akan memakan korban. Jadi kami pernah di teknis itu karena kurang pengalaman dan sebagainya, sehingga banyak laptop yang dipakai ini akhirnya tidak mampu menampung data, akhirnya ya musnah data tersebut, sehingga akhirnya ya yang ada kemudian berubah status dari daftar pemilih DPS, DPT. Kalau ada perubahan ya sekerjanya ditambahin. Dan ini butuh partisipasi masyarakat untuk selalu mengecek. Di samping dari kami di Bawaslu selalu akan memberikan rekomendasi terkait dengan perkembangan yang memang harus dilakukan oleh penyelenggara teknis dari KPU. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Saya Pak. Ditampilkan Pak. Pak. Yang nanya si Peres tadi namanya siapa? Yang si Peres. Daerah lagi belum? Lagi. Udah dijawab aja. Pada Mas Hendra Rahman, jadi untuk bagaimana memaksimalkan SIPS? Berat yang tahu di pertanyaan itu, pertanyaan di sana biar hukumnya tahu. Ini dari Mas Hendra Rahman Kurniadi. Untuk memudahkan masyarakat dalam pengajuan permohonan secara tidak langsung, kan dapat melalui aplikasi SIPS. Pada tahun lalu, apa saja kendala yang dihadapi, terlebih saat pandemi COVID-19 kunjung saya, apa yang harus kami lakukan agar dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut. Jadi Mas Rahman, untuk memudahkan penggunaan aplikasi, kita di Bawaslu Kabupaten Pemalang, kita ada adminnya, ada operatornya, jadi masyarakat atau teman-teman sekalian dapat menghubungi admin atau operator yang ada di kami. Kalau kendala yang lalu memang karena baru di aplikasinya baru launching, belum terlalu lama, pada saat pemilu 2019 belum begitu masif digunakan. Jadi kalau untuk memudahkan bisa menghubungi Bawaslu Kabupaten Pemalang lewat adminnya, nanti di SIPS itu ada, nanti bisa Mas Topik sama Mas Bayu itu nanti sebagai admin dan operator. Jadi itu dalam rangka memudahkan, maka teman-teman dapat menghubungi admin atau langsung ke kita ke kantor Bawaslu untuk melihat bagaimana prosedur dan cara mudah untuk bisa memanfaatkan aplikasi SIPS tersebut. Terima kasih. Ada lagi? Silakan yang mau tanya. Lewat chat aja. Silakan dibacakan. Bisa nggak lebih baik? Yang sebelah gambar apa? Yang mau peserta, Pak. Peserta. Bacakan. Ya, baca aja, Mas. Ini dari Zainal Abidin. Ya, pertanyaannya tanpa mengoreng rasa hormat kepada Pak Sultan peserta. Saya mau tanya, biasanya kita sering melihat para calon mengunjungi para tokoh agama di daerahnya. Namun kemungkinan besar mereka akan memberikan uang ataupun benda. Apakah itu termasuk dalam kategori politik uang? Karena biasanya mereka mengatakan sedekah ataupun dinamakan bisyarah. Sedangkan mereka tidak mengatakan agar tokoh tersebut harus memilih calon tersebut. Itu Pak. Dari Zainal Abidin. Terima kasih. Jadi teman-teman peserta KWB, ini harus bentuk pertanyaan ya. Silakan yang menyampaikan pengalaman ataupun tanggapan, nggak apa-apa, sampaikan saja. Kalau calon berkunjung ke tokoh agama atau tokoh masyarakat atau orang-orang yang sudah di situ. Yang pertama
kita cermati dulu, orang itu berkunjung, calon itu berkunjung, atau silaturahmi boleh atau tidak? Itu dulu, ya. Misalnya saya mencalonkan diri, tapi saya ingin berkunjung ke tokoh, minta doa restu, salah enggak? Kira-kira seperti itu. Pertama itu. Kedua, ketika kita curiga dengan tadi kesana ada datang ke sana, kira-kira membawa uang atau gimana? Nah, membawa uang itu tadi bahasanya apa? Nah, bahasa tadi sodako. Ada nggak itu mengharapkan di apa namanya? Untuk diminta dipilih misalnya seperti itu. Ada nggak unsur-unsur itu terpenuhi? Gitu ya. Bahasanya bisa bahasanya sodako, orang itu ternyata Pak Kiai misalnya tokoh agama misalnya. Nah, benar nggak tuh ngasih uang? Kita nggak tahu, kita tahu apa enggak? Nyata-nyata kita tahu nggak? Ada saksi nggak yang bisa melihat di sana? Kalau orang itu datang ke sana, terus duduk di ruang tamu misalnya hanya berdua, terus ada orang satu yang melihat, bisa nggak kira-kira gitu. Nah nanti yang kayak sampaikan di awal itu bahwa yang namanya pelanggaran itu harus terpenuhi unsur-unsurnya dulu. Yang pertama tadi ada saksinya, ada buktinya, ada kalimat-kalimat yang diucapkan, itu ya. Jadi kita jangan, kalau misalnya mau melaporkan sesuatu pelanggaran, jangan katanya, jangan bicara, oh ini katanya, oh ini kemungkinan, oh ini mungkin, oh ini, nah, itu jangan ya. Tapi kita pastikan dulu, benar nggak ke sana? Unsur mengajaknya ada nggak? Unsur kampanyenya ada nggak? Unsur memberikan uangnya ada nggak? Buktinya ada uangnya nggak? Buktinya ada rekamannya nggak? Buktinya ada saksinya nggak? Gitu ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta curiga boleh, kita curiga itu boleh. Tapi ketika mau melaporkan pelanggaran itu ke pengawas pemilu, kita harus yakinkan dulu. Kita yakin dulu bahwa unsur-unsurnya itu terpenuhi. Gitu ya. Misalnya tadi berkunjung ke sana dengan niat apa beliau ke sana? Misalnya saya ini misalnya calon misalnya. Saya ingin silaturahmi ke Pak Kiai siapa. Kalau silaturahmi kan boleh. Nah, tergantung nanti di sana ada ajakannya enggak, memberikan sesuatu enggak, gitu. Gitu ya. Jadi ini harus dibedakan tadi. Unsur-unsur kampanyenya, unsur mengajarnya ada enggak, uangnya ada enggak, buktinya ada enggak, saksi yang penting. Saksi minimal 2 orang. Ya, itu minimal. Kenapa harus 2 orang? Karena kalau saksi yang satu berhalangan, bisa mungkin ada lebih baik, ada yang lain, gitu ya. Saya kira itu Pak Mas. Jadi teman-teman curiga boleh, tapi harus dipastikan dulu unsur-unsur itu terpenuhi. Jadi yang saya bilang syarat formil materialnya itu harus terpenuhi dulu. Nah, saya kira itu Pak Mas. Ada lagi, silakan. Ya, masih seputar money politik ini Pak. Namanya menjadi topik yang sangat menarik bagi peserta SKPP pada hari ini. Ada Dedi Nur Wahid, Hafid Syadid, dan Haki Aldianto. Ini masih seputar money politik. Pertanyaannya hampir-hampir sama. Ini diantaranya adalah bagaimana cara kita menyampaikan atau memaparkan kepada masyarakat bahwa money politik itu adalah satu bentuk pelanggaran pemilu yang harus kita tolak. Di sisi yang lain, masyarakat itu masih membutuhkan uang. Nah, ini menjadi satu kerepotan atau kesulitan kita sebagai orang yang peduli terhadap demokrasi. Sementara masyarakat sendiri, uang itu menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Itu pertanyaan dari Dedi Nur Wahid. Kemudian, bagaimana jika terjadi dugaan money politik yang melibatkan 3 unsur itu ya, dihitungkan ada peserta pemilu, tim kampanye, dan si penerima. Nah, itu 3-tiganya apakah dikenakan sanksi atau tidak? Kira-kira seperti itu Pak, ya, dari penanya. Ya, terima kasih.
Nanti habis ini biar yang bersama langsung tanya ya Mas. Oke, jadi memang apa ya, money politik ini masyarakat menganggap hal yang maklum ya, hal yang biasa lah. Tapi saya yakin di tengah-tengah penyakit atau kejahatan demokrasi ini masih ada mutiara-mutiara yang tersimpan ya di tengah-tengah masyarakat yang masih mempertahankan integritas dirinya ya, mempertahankan bisa membedakan bainal haqqi wal haram, bainal haqqi wal batil. Jadi ada orang yang bisa, yang mampu dan mau ya bedakan mana barang yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Saya yakin itu tidak bisa digeneralisir semua masyarakat begitu. Memang secara umum iya, karena kondisi masyarakat ini masih membutuhkan. Ada para ahli mengatakan selagi masyarakat belum sejahtera, maka money politik tidak bisa hilang. Menurut saya paradigma yang begini ini atau cara berpikir yang begini ini ya justru akan memupuk suburkan ya penyakit demokrasi ini. Harusnya harus kita tutup ya bahwa integritas itu tidak bisa diukur ya, dengan kebutuhan seseorang begitu. Mestinya kami sering menyampaikan mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa money politik itu adalah suatu perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Jadi kalau kita menerima uang hasil dari money politik, kemudian kita makan, itu sama hanya meracuni diri kita. Kemudian kita terima money politik, kita belikan beras, kita belikan makanan, kemudian dimakan oleh istri dan anaknya, itu sama saja meracuni keluarga. Jadi ini perlu dikampanyekan terus. Silakan Pak Sudin untuk memberikan jawabannya ya. Dilanjut terkait dengan dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Kami akan menambahkan sedikit terkait masalah money politik. Memang dalam setiap perhelatan baik pemilu maupun pemilihan, money politik menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan. Dan lagi money politik ini menjadi sebuah momok dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Money politik ini nyata-nyata merusak sendi-sendi demokrasi yang sudah kita bangun. Ada beberapa penyebab mengapa money politik ini masih ada ketika dilaksanakan pemilu maupun pemilihan. Yang pertama, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Maksus, bahwa masyarakat Indonesia ini belum sejahtera. Artinya apa? Tingkat kesejahteraan masyarakat kita masih rendah, sehingga uang dijadikan sebagai barter. Yang kedua adalah kegagalan elit politik kita di dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah adanya kultur masyarakat kita yang punya budaya ewo pakewo. Artinya apa? Ketika terjadi pelanggaran money politik, mereka ini ewo dan sekaligus pakewo untuk melaporkan. Karena yang akan dilaporkan adalah saudara sendiri atau juga tetangga sendiri. Aturan money politik ini antara yang diatur dalam pemilu dan pemilihan juga sangat berbeda. Kalau dalam pemilu, itu sebagaimana dalam undang-undang nomor berapa, barang saya lupa, nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, ini money politik diatur dalam pasal 523. Di situ ada 3 ayat, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Di situ aturan money politik membedakan masa, yaitu masa kampanye, masa-masa tenang, dan masa pemungutan suara. Dibedakan menjadi 3.
di mana money politik bisa dijerat sebagai pelanggaran pidana. Kemudian yang paling spesifik adalah money politik yang dilakukan pada saat pemilu. Ini sanksinya hanya bisa diberikan kepada pihak pemberi. Ini. Jadi di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, sanksi money politik ini hanya bisa dijerat oleh si pemberi. Kemudian di Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan, tentang pilkada, ini sanksi bisa dijerat kepada baik pemberi maupun kepada penerima. Ini ada di pasal 187A. Jadi kesimpulannya apa? Undang-Undang pemilihan, Undang-Undang 10 2016 lebih progresif dalam mengatur sanksi tentang dugaan pelanggaran money politik. Karena ini bisa menjerat baik pemberi maupun penerima. Jadi nanti pada pilkada 2020 yang rencana akan kita selenggarakan di bulan Desember 2020. Ini money politik lebih progresif karena menjerat baik pemberi maupun penerima dari money politik itu. Kemudian kelebihan lagi di Undang-Undang 10 2016 ini adalah bahwa money politik menjerat semua unsur. Jadi unsurnya itu setiap orang. Siapa saja yang melakukan money politik bisa dijerat tanpa harus kita melihat seperti yang ada di Undang-Undang 7 2017. Itu ada masa kampanye yang bisa dijerat siapa, pada masa tenang yang bisa dijerat siapa, pada saat pemungutan suara yang bisa dijerat siapa. Tapi pada pelaksanaan pilkada nanti, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10 2016 pasal 187A, ini menjerat semua unsur. Artinya siapa saja yang melakukan money politik, maka bisa dijerat sebagai pidana pemilihan. Ini. Jadi sekali lagi, money politik adalah suatu tindakan yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi. Kemudian, ini yang perlu kita garis bawahi bersama. Istilah money politik sering kita analogikan dalam bentuk uang. Ya, money itu uang. Sebenarnya yang dimaksud money politik dalam undang-undang maupun di Undang-Undang 7 2017 maupun di Undang-Undang 10 2016, money politik itu berupa janji dan materi lainnya, bukan hanya bentuk uang. Calon atau peserta pemilu ketika berjanji itu sudah melakukan money politik. Ketika ada calon yang datang ke rumah tokoh tadi ya, ada salah satu contoh kasus, kemudian di situ memberi bantuan misalkan semen untuk buat bangun jembatan, bangun musola, bangun masjid, tapi dengan janji dalam arti ada transaksi, itu juga money politik. Jadi istilah money politik tidak sesempit hanya dalam bentuk uang, tapi berupa janji maupun materi lainnya. Saya kira itu bisa diperluas pengertian money politik yang sesungguhnya. Demikian yang bisa kami tambahkan. Barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Kami kembalikan ke Bapak Khusus. Tadi apa yang menyangkut penyelenggara serta dan apa tadi? Iya. Iya, jika money politik itu melibatkan tiga pihak, antara si penerima, kemudian partai atau peserta politik, kemudian tim kampanye. Itu terlibat tiga-tiganya, apakah mereka mendapatkan sanksi? Dan yang menjadi ini pertanyaan dari Mbak Dwi Nur, andaikan justru yang melaporkan itu yang menerima, apakah si penerima yang sebagai pelapor itu justru kena sanksi atau tidak? Begitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi dijelaskan oleh Pak Sugadi ya, selaku divisi hukum. Jadi kalau di Undang-Undang 10 itu jelas pemberi dan penerima ya, itu terkena semua ancaman. Itu pidana ya.
Jadi terancam pidana, ya, ancaman pidana pemilu. Nah, kalau menyangkut penyelenggara, itu jelas, ya. Jadi apa? Pelanggaran itu sudah bukan hanya pidana saja, tetapi sudah pelanggaran kode etik. Dan sanksinya 2 kali lipat dari apa namanya? Dari masyarakat biasa. Ditambah sepertiga. Jadi kalau yang melakukan kesalahan itu, yang melakukan manipulasi ternyata penyelenggara, maka dia kena kode etik, maka aduannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kemudian sanksinya, sanksi pidananya ditambah sepertiga. Ditambah sepertiga, ya, ditambah sepertiga dari sanksi pidana itu. Jadi itu ya terkait dengan peserta, ya. Peserta ini bisa saja nanti kalau banyak pelanggaran yang ternyata terstruktur, ya, melibatkan semuanya itu, ya, penyelenggara di semua lapisan. Nah, ini sudah TSM, itu Pak Ketua, ya. Jadi sudah terstruktur, sistematis dan masif. Ternyata penyelenggara itu menjadi tim sukses. Ya. Jangan sampai terjadi. Ya. Dan Bawaslu meyakinkan akan mengawal proses demokrasi di Kabupaten Pala ini dengan baik, menjaga integritas dan netralitas. Coba saya minta satu peserta yang bertanya secara langsung. Kita batasi 10 menit lagi, ya, selesai, ya. Ya, silakan yang ingin bertanya secara langsung. Atas nama Mbak siapa? Angkat tangan saja, Pak. Yang mau bertanya silakan mengangkat tangan. Saya boleh. Kita buka pertanyaan secara langsung. Siapa? Ahmad Yasir Fatan, ya. Iya, Pak. Ya. Ya, silakan Mas Ahmad Yasir Fatan, ya, untuk bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kita ketahui di tingkat desa kan juga ada pemilihan kepala desa. Sejauh mana peran dari Bawaslu terhadap pengawasan pelaksanaan pemilihan di tingkat desa tersebut? Mengingatkan Bawaslu itu dari pusat, terus provinsi, dan hanya sampai kabupaten. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain silakan Bu Yayu. Iya, Bu Yayu Budianti. Ya, silakan. Suaranya kok tidak kedengeran. Belum masuk, Mbak Yayu? Belum masuk, Mbak, suaranya. Iya. Mungkin ada trouble dengan headsetnya. Boleh bertanya, Pak? Mohon izin. Assalamualaikum. Mohon izin, Pak. Ya, silakan lanjut. Sudah masuk. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana Bawaslu meminimalisir dan mengurangi berita bohong, hoak, terlebih berita penyebaran fitnah dan sara di era digital seperti ini, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penanya lagi untuk yang terakhir kalinya untuk Mas. Mohon izin, Pak. Silakan angkat tangan. Siapa Mas? Ini. Siapa itu? Namanya siapa? Mas Bayu? Ya, silakan Mas Galih Prasongko ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bawaslu Kabupaten Pemalang dan teman-teman SKPP Daring Bawaslu tahun 2020. Saya sedikit ingin menanggapi Pak dan ingin bertanya tentang hak pelaporan orang yang melapor tentang pelanggaran pemilu dan pilkada. Tadi statement yang dikeluarkan oleh Bawaslu adalah belum bisa menjamin hak-hak. Ini adalah salah satu bentuk kurangnya partisipatif dalam masyarakat karena takut dalam kelanjutan, karena berpikir lebih baik bungkam daripada nantinya melaporkan tapi nantinya masyarakat yang kena sendiri. Lalu yang saya ingin tanyakan ke Bawaslu, apakah nantinya tidak ada atau rancangan bagaimana bisa mengendalikan atau bisa menampung wadah-wadah yang nantinya bisa menampung dari masyarakat yang melaporkan tentang pelaporan pelanggaran pemilu seperti itu, Pak. Karena seperti kita ketahui sendiri, dari pemilu yang tidak jurdil, yang tidak baik akan melahirkan sebuah pemimpinan yang memang tidak baik, akan meningkatkan angka korupsi, kolusi, dan kolusi yang begitu tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Tiga penanya aja. Bagaimana? Yang pertama dari Pak, apa tadi? Dari Ahmad Yasir. Oh ya Mas. Ahmad Yasir. Ahmad Yasir ya. Bagaimana peran Bawaslu dalam pilkades? Saya jawab, Bawaslu belum sampai pengawasan sampai ke pilkades karena pilkades itu tidak diatur dalam undang-undang pemilu. Pilkades itu ada undang-undang sendiri namanya apa? Pemerintahan desa. Jadi diatur di sana. Di sana ada pengawas, tapi bukan jajaran Bawaslu, gitu ya. Di sana panggilannya yang bentuk BPD atau panitia. Panitia tersendiri itu tidak di bawah jajaran kita. Itu sendiri karena aturannya juga aturan sendiri, bukan aturan dari undang-undang pemilu atau undang-undang pemilihan kepala daerah. Pilkades ada aturan-aturan sendiri ya Mas ya. Gitu ya. Ini enggak yang tanya ini. Terus bagaimana meminimalisir berita bohong? Wah ini lebih tepatnya koruptif dapil gitu ya. Ini humas dan koruptif dapil. Nanti Pak Menteri yang menjelaskan. Orang yang melaporkan, saya setuju dengan Mas. Saya setuju banget. Karena apa? Kita belum sampai ke sana. LPSK, perlindungan saksi pelapor itu belum sampai ke sana, belum sampai ke tingkat kabupaten di sini. Kita orang yang melaporkan di Bawaslu masih bisa kita rahasiakan orangnya. Di kejaksaan, di kepolisian masih bisa, tapi ketika sudah di pengadilan, kita memang kesulitan. Paling yang bisa memberikan perlindungan ketika pelapor itu minta bantuan atau minta ke kepolisian untuk memberikan perlindungan. Itu pun tidak setiap hari dalam pengawalan kepolisian. Saya yakin jenengan juga akan repot kalau dikawal Pak Polisi terus itu ya. Itu memang sama, saya juga setuju dengan panjenengan. Kelemahan dari kita masih seperti itu pelapornya. Makanya itu yang tadi disampaikan Pak Mas itu kita kedepankan pencegahan biar tidak sampai terjadi pelanggaran gitu ya. Kita kencangkan di benang pencegahan karena lebih baik mencegah daripada menindak. Tapi ketika pelanggaran setelah kita melakukan pencegahan terus masih banyak pelanggaran ya pasti kita dan ketika tadi pelapornya tadi mungkin merasa takut bisa kami jadikan temuan
Tapi ketika temuan pun, ketika kita laporkan ke sana, saksi itu kami tidak bisa sampai mengawal, memberikan perlindungan sepenuhnya. Itu yang masih yang sama. Nah, kami juga kesulitan di situ. Ketika kami paling banter nanti kita minta perlindungan ke LPSK, itu pun tidak tiap hari dilindungi, dikawal, dibawa kemana-mana, kalau dikawali polisi itu ya tidak bisa seperti itu ya. Jadi makanya kita lebih baik memberikan kesadaran, memberikan pencerahan kepada masyarakat pemilih untuk lebih berhati-hati, untuk tidak asal mau menerima uang. Ya, memang masih menjadi kendala ketika kita mengajak teman-teman untuk melaporkan, tapi ternyata tadi seperti itu. Tapi kami yakin selama Bawaslu Kabupaten Pemalang itu menangani kasus, pelapor itu aman. Pelapor itu tidak ada yang memberikan mengancam atau mengancam jiwanya, itu enggak ada. Di Bawaslu kami terhasilkan sepenuhnya. Ketika di pengadilan kan sidang itu kan mesti ketemu, gitu ya Mas. Itu yang bikin kita susah. Nah di sana itu kita juga tidak bisa memberikan perlindungan sampai yang ideal. Ketika di sidang kami masih bisa melindungi, tapi ketika sudah pulang ke rumahnya, kami masih tidak bisa melindungi. Itu Mas. Tapi pihak kepolisian mungkin masih bisa memberikan pengawalan. Tapi kan tidak sepenuhnya tiap hari ditunggu di polisi gitu kan. Gitu ya. Saya kira itu Mas. Nah, ini yang bagaimana meminimalisir berita bohong. Mau dijawab Pak Dodi apa? Sudah begitu ya. Saya coba nanti yang bagaimana Bawaslu meminimalisir berita bohong. Nah ini sekali lagi, Kodim Pengawasan itu selalu gembar-gembar di mana-mana memberikan sosialisasi, memberikan pamflet-pamflet, memasang baliho sosialisasi pencegahan. Itu sarana pencegahan untuk tidak melakukan tadi ada berita bohong, ada berita hoax, ada money politik, ada yang namanya isu sara. Karena semua itu akan berimbas pada negatif campaign, gitu. Black campaign gitu. Itu sebenarnya kalau berita-berita bohong itu unsur-unsur kampanye hitam. Akan menyudutkan salah satu pasangan calon, akan menjelekkan pasangan calon, isu sara dipakai, berita bohong dipakai. Itu sebenarnya arahnya ke sana, ya. Tapi kita tetap masih bekerja sama dengan yang media itu apa ya? Apa Mas itu yang? Kalau yang pengawas media itu apa namanya? Penyiaran. Lembaga penyiaran. Kita sudah bekerja sama dengan lembaga penyiaran. Namanya apa itu? LPP apa itu? Komisi Informasi. KPI, kita sudah bekerja sama dengan KPI untuk memblokir berita-berita yang hoax gitu ya. Terus bagaimana dengan yang di koran-koran? Koran pun kita sudah bekerja sama dengan PWI dan seterusnya. Itu kita untuk meminimalisir gitu ya. Biar tidak sampai terjadi berita-berita yang menyudutkan pasangan calon. Jadi black campaign itu salah satu pelanggaran pidana di pemilihan. Ya, itu kita sosialisasikan bahwa dilarang menggunakan black campaign atau berita hoax. Berita bohong itu kan sama dengan berita hoax ya. Berita hoax, ada lagi namanya money politik, ada lagi isu sara dan lain-lainnya. Kita sudah berusaha seperti itu meminimalisir itu dengan meningkatkan strategi pengawasan dengan pencegahan. Pencegahannya itu kita kerjasama dengan stakeholder, kita dengan lembaga-lembaga seperti tadi yang sudah disampaikan itu, kita dengan
sekolahan, kita dengan LSM, kita dengan media massa, kita dengan stakeholder yang punya kepentingan-kepentingan di situ. Saya kira itu ya, Mbak. Oke, terima kasih ya. Mungkin yang lain barangkali Mas. Izin bertanya, Pak. Oke, terima kasih. Saya tambahkan terkait dengan berita hoak ya, dan fitnah. Cara ini masuk dalam pelanggaran pemilu ya. Nah, bisa dilaporkan ke Bawaslu ya, dan itu harus memenuhi syarat formil dan material. Keaslian ya berita dan sebagainya itu ini bisa diproses di Bawaslu, nanti akan direkomendasikan terkait kepada pihak yang berwenang. Diskusi kita sudah cukup lama, ya. Kita dari jam 14 ya, 10 menit, jadi hampir 3 jam. Saya kira sudah cukup ya. Untuk terakhir nanti ada closing statement ya, yang masih komisioner. Saya kira waktunya cukup 2 menit saja Pak. Memberi Pak Yusuf. Partisipasi minimal hak pilih kita, hak pilih keluarga kita, dan mungkin yang lebih besar lagi hak pilih masyarakat di daerah. Saya ucapkan terima kasih pada peserta diskusi daring. Bagi yang ingin menambahkan wawasan kepemiluan khususnya di Malang, bisa diakses web Bawaslu Malang, itu ada rutin ya. Soalnya sudah menerbitkan 2 rutin, ini edisi kedua ya. Yang pertama juga sudah menerbitkan buku ya, buku hasil atau catatan ya, catatan pemilu tahun 2019 di Malang. Ya. Kemudian hasil pengawasan, jadi ada 4 ya, akses dan sebagainya. Tentu ada banyak pertanyaan ataupun lain sebagainya yang tidak bisa ditanggapi. Di tim bisa mendeteksi pertanyaan. Saya kira terima kasih. Yang namanya barang-barang dulu yang sekarang pedagang masih bohong dengan hukum negara ini ya Terima kasih. Closing statement dari kami, kita ngomong kepada rekan-rekan beserta koordinator pengawas partisipatif, posisinya dalam menghadapi pilkada di masa pandemi COVID-19. Tolong sampaikan pada seluruh masyarakat bahwa kita harus melaksanakan pilkada dengan gembira. Ini adalah meskipun dalam kondisi pandemi, dalam kondisi wabah. Sebuah PR besar bagi Bawaslu adalah apabila ini bisa melaksanakan haknya dengan gembira dan aman. Untuk itu, jangan lupa untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Saya mengucapkan Bapak. Mungkin di tinggal dulu nanti pikiran
kita benar walaupun itu sebagian dari kita bagian dari penyelenggara yang sama-sama pemantau pemilu ataupun lembaga lain yang ada di pemilu atau kemudian ayo awal pemilu, ayo usahakan pemilu biar saya diharapkan dari proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Pilkada saja, pilkada bagaimana kita melakukan proses itu. Komponen-komponen yang termasuk di dalam pemilihan pemilu, masyarakat peserta dan pemilu tidak hanya sekedar daftar bagian dari suksesnya pemilihan itu berjalan banyak pelanggaran kualitas pemilu. Prosesnya pemilih semakin berkurang bukan akan menjadi masalah tersendiri. Saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Mohon maaf barangkali tadi pendapat saya tidak berkenan pas yang beberapa kawan-kawan semuanya. Mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih atas atensi dan kecuali acara diskusi yang dilakukan di Kabupaten Pemalang. Secara resmi saya nyatakan Waalaikumsalam. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara peserta dari SKPP tahun 2020 ya, untuk diskusi daring pada siang sampai sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pun masih banyak beberapa pertanyaan yang memang tidak bisa didiskusikan lebih lanjut karena memang terbatasnya waktu. Saya selaku moderator atas segala tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.